Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar mendapatkan video-video terupdate yang tentunya akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi Minitab. Ya, kita akan praktekkan bagaimana menganalisis regresi linear sederhana. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa gampang dimengerti ya. Untuk itu saya akan analogikan di sebuah judul skripsi. Nah ya, kita akan simulasikan dengan judul skripsi contoh ya seperti ini. Misalnya pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja pada perusahaan X. Kita mempunyai satu variabel independen yaitu motivasi. Kemudian satu variabel dependen yaitu kepuasan kerja. Nah, regresi sederhana itu dilakukan untuk variabel yang variabel independennya satu, kemudian variabel dependennya satu. Ya, kalau lebih dari satu itu akan bicara mengenai regresi linear berganda. Karena memang ini satu variabel independen dan satu variabel dependen, maka kita akan lakukan regresi linear sederhana. Nah, ini contoh judulnya. Kemudian dari judul ini maka biasanya akan dibangun sebuah rumusan masalah, akan mencari apakah motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Jadi rumusan masalahnya kita ingin mencari tahu apakah motivasi ini berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Nah, dari rumusan masalah seperti ini kita bisa lihat hipotesis ya dan model penelitian. Ini ada motivasi variabel independen atau bisa disebut juga dengan variabel prediktor. Kemudian ini ada variabel dependen, kepuasan kerja, atau kita sering sebut dengan istilah variabel respon. Nah, dari model penelitian seperti ini kita buat hipotesis H0 ini tidak terdapat pengaruh ya. Jadi H0 itu kondisi di mana tidak terdapat pengaruh antara motivasi terhadap kepuasan kerja. Kemudian H alternatif ini terdapat pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja. Ini hipotesisnya. Nanti kita akan uji hipotesis ini dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Nah, ini adalah metode penelitiannya. Kita pakai kuantitatif, kemudian analisisnya kita gunakan regresi linear sederhana. Lalu hal yang akan kita lakukan adalah pertama uji asumsi klasik ya. Ini uji instrumen ini tidak kita abaikan dulu ya. Kita abaikan dulu. Kemudian untuk memenuhi syarat regresi itu harus lolos uji asumsi ya. Dari mulai uji normalitas, data itu harus berdistribusi normal. Kemudian uji multikolinearitas, data tidak boleh terjadi multikolinearitas. Dan uji heteroskedastisitas, tidak boleh terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, setelah ini terpenuhi, uji asumsi klasik ini terpenuhi, maka harus bisa dilanjutkan ya. Setelah ini dipenuhi, bisa dilanjutkan untuk uji hipotesis. Nah, itu ya. Jadi tahapannya kita akan lakukan uji asumsi klasik, kemudian lihat uji hipotesisnya. Oke, kita langsung saja praktek biar lebih paham lagi. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman paham. Nah, ini adalah hal yang akan kita interpretasikan di dalam output Minitab. Oke, ini saya sudah punya data. Ini X1 untuk motivasi dan Y untuk Y untuk kepuasan kerja. Kita buka Minitab. Saya gunakan Minitab yang 19. Ya, bisa diterapkan juga di Minitab yang di bawah ini ya. Oke, ini sudah muncul halaman pertama Minitab. Ini mirip-mirip Excel lah ya. Kita tinggal tulis aja di sini X motivasi misalnya ya. Ini nggak terlalu ribet, tinggal diklik aja. Kemudian ini Y variabelnya untuk
kepuasan kerja. Apakah X ini berpengaruh terhadap Y? Nah, kemudian kita copy saja ini ya biar lebih mudah. Nah, ke 100 ada 100 responden, kita copy. Lalu kita paste di sini. Oke, datanya sudah masuk. Pastikan datanya masuk dan pastikan juga semuanya sudah sesuai. Ini ada 100. Nah, setelah data ini masuk, baru kita masuk ke stat. Masuk ke stat, kemudian pilih regression. Oke, kemudian pilih lagi regression. Setelah itu pilih fit regression model. Klik. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada variabel kita. Ya, ada motivasi di C1. Ini C1 ada kepuasan kerja di sel yang C2 atau sel yang kedua. Nah, ini adalah respons. Pastikan kursor ada di sini dulu. Kita akan masukkan variabel respons. Tadi dijelaskan bahwa variabel respons di sini adalah kepuasan kerja. Maka kita tinggal klik aja kepuasan kerja 2 kali. Akan pindah ke sini ke variabel respons. Kemudian ini ada predictors. Tadi predictorsnya adalah motivasi. Nah, pastikan dulu kursor ada di kolom ini, lalu klik motivasi, akan masuk ke sini. Setelah itu kita pilih option. Oke, kita pastikan ini 95, artinya kita menentukan taraf signifikansinya adalah 5% atau 0,05. Ya, bisa dinaikkan juga, terserah. Kita pilih oke aja, lalu grab. Nah, ini kita akan munculkan beberapa grafik ya, dari mulai histogram of residual, normal probability, ini uji normalitas nih ya. Kemudian ada residual versus fit, residual versus order. Nah, kalau kita ingin munculkan beberapa dari 4 ini, kita bisa checklist. Kalau misalnya mau munculkan semua, checklist semua, atau pilih 4 in 1. Jadi 4 di dalam 1 gitu ya. Oke, biar lebih mudah kita pilih ini. Terserah sih teman-teman mau pilih yang atas juga. Oke, lalu result. Nah, ini bisa simple table atau basic table atau expand. Terserah ya teman-teman, ini hanya tampilan saja. Kita pilih yang simple aja, yang sederhana. Dan ini yang akan keluar ya, method, analyze of variance, model summary, koefisien, persamaan regresi, fit and diagnostic. Nah, ini akan keluar. Kalau Darwin-Watson ini untuk uji autokolerasi di data time series. Nanti kita akan belajar data time series. Sementara Darwin-Watson kita tidak di checklist dulu karena bukan data time series. Oke, lalu storage. Nah, kita keluarkan fits dan residual. Oke, setelah itu kita pilih oke. Kemudian oke. Dan akan muncul output seperti ini. Oke, kita tunggu loading ternyata. Oke, sudah muncul. Nah, gampang sekali, kita tinggal analisis ini. Oke, untuk lebih mudah saya akan ekspor ke Word ya. Kita pindahin dulu ke Word. Jadi teman-teman bisa langsung send to Word, PowerPoint tadi ada, Excel juga ada. Nah, silahkan kalau misalnya teman-teman ingin dipindahkan data ini ke Word, silahkan. Ini udah muncul ya. Semuanya sudah ada di sini tuh ya. Kemudian biar lebih mudah ya, kita akan lakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Yang pertama uji normalitas. Uji normalitas kita tinggal lihat tabel grafik ya, grafik ini ya. Nah, ini adalah normal probability plot.
Kita lihat saja apakah titik-titik ini mengikuti garis diagonal. Kalau mengikuti garis diagonal maka dikatakan ini adalah berdistribusi normal. Kita bisa lihat mayoritas titik-titik di sini berada pada garis diagonal. Maka untuk uji normalitas data ini berdistribusi normal. Jadi ini udah berdistribusi normal. Nah, ini syarat yang pertama sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita lihat yang multikolinearitas sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, uji multikolinearitas. Kita tinggal lihat nilai VIF. VIF. Nah, ini ya. VIF ini nilainya 1. Ketentuannya adalah kalau nilai VIF lebih kecil daripada 10. Oke, saya tulis ya. Jika nilai VIF lebih kecil daripada 10, ini tidak terjadi multikolinearitas. Nah, kalau misalnya di atas 10 itu terjadi multikolinearitas. Kita lihat bahwa karena memang ini adalah di bawah 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Syarat yang kedua ini sudah terpenuhi karena syarat regresi itu tidak boleh terjadi multikolinearitas. Nah, kemudian kita lihat syarat yang ketiga, heteroskedastisitas. Untuk heteroskedastisitas kita lihat tabel yang ini. Ya, versus fit residual dan fit. Ini menyebar. Ketentuannya adalah jika menyebar antara sumbu X dan sumbu Y, maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini menyebar dan tidak berpola. Nah, maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan syarat yang ketiga untuk uji asumsi klasik ini sudah terpenuhi. Oke, ketika ini sudah terpenuhi semua, maka bisa dilanjutkan ke regresi linear berganda. Nah, sekarang kita akan lakukan uji hipotesis. Uji hipotesis kita ingin mengetahui apakah X ini berpengaruh terhadap Y atau apakah motivasi berpengaruh terhadap Y. Oke, kita lihat T hitung. Nah, ini ya yang T hitung ini. Nah, kalau kita lihat T hitung, kita bisa membandingkan dengan nilai T tabel. Untuk lebih mudah ya, itu cara pertama ada membandingkan T hitung dan T tabel. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melihat nilai V value 0,0. Ketentuan ya, apabila untuk uji hipotesis, apabila nilai V value ini lebih besar daripada 0,05, artinya tidak ada pengaruh. Kalau tidak ada pengaruh, berarti H0 diterima, H alternatif ditolak. Dan sebaliknya, apabila nilai V value ini lebih kecil daripada 0,5, maka terdapat pengaruh. Artinya H0 ditolak dan H alternatif diterima. Oke, kita lihat kita punya nilai 0,0 ya untuk variabel motivasi terhadap kepuasan kerja. Artinya ini lebih kecil daripada 0,5, maka terdapat pengaruh. Untuk uji hipotesis, H0 ditolak, H alternatif diterima. Jadi dalam kasus ini motivasi mempengaruhi kepuasan kerja atau terdapat pengaruh antara motivasi terhadap kepuasan kerja karena nilainya 0,0. Cukup mudah ya. Tinggal lihat ini saja. Oke, berarti kesimpulan yang kedua, uji hipotesis terdapat pengaruh. Nah, lalu koefisien determinasi ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen ini mempengaruhi variabel dependen. Kita tinggal lihat model summary. Nah, ya,
Kita tinggal lihat model summary. Di sini nilainya bisa lihat nilai R square atau R square adjusted. Ya, 34 atau 35. Ya, kita lihat yang adjusted aja ya. Ini nilainya adalah 34,98%. Artinya variabel motivasi ini berkontribusi terhadap kepuasan kerja sebesar 34,98%. Sisanya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Nah, cukup mudah ya membacanya. Ini untuk membaca model summary atau koefisien determinasi. Oke, ini sudah. Kita sekarang susun persamaan regresi. Di dalam Minitab ini sudah otomatis dibuatkan persamaannya, tidak seperti di SPSS ya. Nah, ini persamaan regresinya adalah Y sama dengan 28,54 tambah 0,626X. Ini persamaan regresi yang dibuat. Nah, untuk penjelasan persamaan regresi, silahkan teman-teman klik link yang ada di deskripsi. Itu saja, cukup mudah teman-teman semua. Uji regresi linear sederhana dengan menggunakan Minitab ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semua. Silahkan share, kemudian jangan lupa subscribe. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.